Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naima Tulisa dengan NPM 253040001, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Musuwaru. Di sini saya akan membahas mengenai kurva titrasi asam basa, larutan penyangga, kesetimbangan pengendapan, dan titrasi pengendapan. Kurva titrasi asam basa. Pertama, kita akan membahas mengenai kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat dengan titra labu standar pada buretnya basa kuat dan titrat larutan sampel pada labur Erlenmeyernya asam kuat. Contohnya, titrasi antara 50 ml HCl dengan NaOH 0,1 molar, sehingga menghasilkan reaksi HCl plus NaOH menghasilkan NaCl. Sebelum titrasi, pH larutan titrat asam sama dengan 1, dan ketika mulai dititrasi, pH naik seiring bertambahnya volume NaOH yang ditambahkan. Saat titik ekuivalen, garam NaCl yang terbentuk tidak terhidrolisis sehingga pH menjadi 7. Setelah titik ekuivalen, penambahan NaOH menyebabkan larutan bersifat basa. Selanjutnya, kurva titrasi basa kuat oleh asam kuat dengan titrat larutan standar pada buret asam kuat, titrat larutan sampel pada labur Erlenmeyer-nya basa kuat. Contoh, titrasi antara 50 ml KOH dengan HCl 0,1 molar menghasilkan reaksi KOH plus HCl menghasilkan KCl plus H2O. Sebelum titrasi, pH larutan titrat basa sama dengan 13. Saat titrasi dimulai, pH turun seiring bertambahnya volume HCl yang ditambahkan. Saat titik ekuivalen, garam KCl yang terbentuk tidak terhidrolisis sehingga pH menjadi 7. Setelah titik ekuivalen, penambahan HCl menyebabkan larutan bersifat asam. Selanjutnya, kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat dengan titran larutan standar pada buretnya basa kuat, titrat larutan sampel pada labur Erlenmeyer-nya asam lemah. Contoh, titrasi antara 50 ml CH3COOH dengan NaOH 0,1 molar menghasilkan HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Sebelum titrasi, pH larutan titrat lebih kurang 3 asam meskipun tidak serendah asam kuat. Saat titrasi dimulai, pH naik seiring bertambahnya volume NaOH yang ditambahkan. Hanya kurvanya sangat landai karena di sini terbentuk larutan penyangga. Saat titik ekuivalen, garam CH3COOH terhidrolisis parsial dan bersifat basa sehingga pH kurang dari 7. Setelah titik ekuivalen, penambahan NaOH menyebabkan larutan bersifat basa. Kurva titrasi basa lemah oleh asam kuat dengan titran larutan standar pada buretnya asam kuat dan titrat larutan sampel pada labu Erlenmeyer-nya basa lemah. Contoh, titrasi antara 50 ml NH3 dengan HCl 0,1 molar menghasilkan reaksi NH3 plus HCl menghasilkan NH4Cl. Sebelum titrasi, pH larutan titrat adalah lebih kurang 11. Basa meskipun tidak setinggi basa kuat. Saat titrasi mulai dilakukan, pH turun seiring bertambahnya volume HCl yang ditambahkan. Hanya kurvanya sangat landai karena di sini terbentuk larutan penyangga. Saat titik ekuivalen, garam NH4Cl terhidrolisis parsial dan bersifat asam sehingga pH kurang dari 7. Setelah titik ekuivalen, penambahan HCl menyebabkan larutan bersifat asam.
B. Larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH konstan meskipun ditambahkan sedikit asam, basa, atau diencerkan. Terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini krusial untuk menjaga kestabilan pH seperti dalam darah H2CO3 atau HCO3- dan cairan lambung. Jenis larutan penyangga. Pertama, penyangga asam terdiri dari asam lemak dan konjungsinya memiliki pH kurang dari 7. Yang kedua, penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjungsinya memiliki pH lebih dari 7. Prinsip kerja larutan penyangga. Yang pertama, penambahan asam H+ basa konjungsi dalam larutan akan mengikat ion H+ sehingga penambahan sedikit asam tidak menurunkan pH secara drastis. Penambahan basa OH-. Asam lemah dalam larutan akan menetralkan ion OH- sehingga penambahan sedikit basa tidak menaikkan pH secara drastis. Rumus umum perhitungan pH larutan penyangga. Pertama, penyangga asam H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Kedua, penyangga basa OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. C. Kesetimbangan pengendapan. Kesetimbangan pengendapan adalah kondisi dinamis di mana laju pelarutan padatan sama dengan laju pengendapan ion-ion dalam larutan jenuh. Ini adalah contoh kesetimbangan dinamis, di mana molekul berpindah antara fase padat dan larutan, namun konsentrasi keseluruhan tepat. Kondisi ini tercapai saat hasil kali konsentrasi ion Ki sama dengan ketetapan hasil kali kelautan Ksp yang membatasi jumlah padatan yang larut pada suhu tertentu. Prediksi pengendapan membandingkan Ki dengan Ksp. Ki kurang dari Ksp tidak jenuh, tidak ada endapan. Ki sama dengan Ksp kesetimbangan atau jenuh. Ki lebih dari Ksp lewat jenuh atau endapan akan terbentuk. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan pengendapan. Yang pertama, suhu. Kelarutan umumnya meningkat dengan suhu. Yang kedua, efek ion senama. Penambahan ion yang sama dengan komponen endapan akan menurunkan kelarutan. Yang ketiga, pH mempengaruhi kelarutan garam, basa lemah, atau asam lemah. D. Titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan presipitimetri adalah metode analisis kuantitatif berdasarkan reaksi pembentukan endapan yang sukar larut antara analit dan titran. Argentometri adalah jenis titrasi pengendapan paling umum yang menggunakan perat nitrat AgNO3 untuk menentukan kadar halida Cl-, Br-, I- atau tiosianat dengan titik akhir ditandai perubahan warna indikator. Faktor yang mempengaruhi pH larutan, suhu, kelarutan endapan, dan efisiensi indikator menurut teori yang ada. Metode argentometri. Yang pertama ada metode MORT, indikator K2CrO4 dalam suasana netral pH 6,5-10 membentuk endapan merah bata Ag2Cr04. Metode argentometri.
Yang pertama ada metode MORT, indikator K2CrO4 dalam suasana netral pH 6,5-10 membentuk endapan merah bata Ag2CrO4. Yang kedua ada metode Volhard, indikator Fe3+ dalam suasana asam H2SO4 atau HNO3 menentukan klorida secara tidak langsung. Yang terakhir metode Fajans menggunakan indikator adsorpsi, contohnya fluorescence yang berubah warna saat teradsorpsi pada permukaan endapan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.